Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas tentang hukum Lenz. Pada hukum Lenz konsepnya yaitu adalah gaya gerak listrik atau disebut dengan GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Untuk lebih jelasnya mari kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi di situ ada lilitan atau disebut dengan solenoida yang awal mula lilitannya itu yang di depan adalah di kanan, kemudian terus melilit sampai ke kiri dan berakhir di belakang yang ke bawah. Ketika ada magnet itu dimasukkan dengan arah di depan itu adalah kutub utara, maka nanti untuk arah medan yang asalnya yaitu adalah ke kanan, maka akan timbul yang medan berlawanan terhadap arah asalnya yaitu ke kiri, sehingga melawan dari flux yang awal. Flux yang awal adalah ke kanan, berarti yang lawannya adalah ke kiri. Selanjutnya untuk arus yang dihasilkan itu karena B-nya adalah ke kiri, maka kaidah kita pakai tangan kanan, arahkan ibu jarinya yaitu ke kiri, maka untuk yang 4 jarinya mewakili arus. Berarti yang di sebelah kanan yang di luar itu adalah ke atas, kemudian yang di kiri itu adalah ke bawah. Untuk arah galvanometer itu mengikuti geraknya dari magnetnya. Jadi ketika magnetnya ke kanan, maka untuk jarum galvanometernya juga ke kanan. Ini konsep ketika dia medan magnet dimasukkan dalam kumparan. Kemudian kalau misalkan ketika magnetnya ini dikeluarkan dari kumparan, otomatis untuk arah medannya itu ke kiri, maka akan ada medan magnet itu yang melawan, sehingga arah medan magnetnya ke kanan. Kalau arah medan magnetnya ke kanan, kita sesuai dengan yang tadi, maka untuk arus yang di kanan adalah ke bawah, yang di kiri adalah ke atas. Sesuai dengan arahnya untuk magnet, yaitu karena dia keluar berarti ke kiri, galvanometernya pada jarumnya juga ke kiri. Ini konsep pada hukum Lenz. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas beberapa soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu adalah magnet batang dilepaskan dari atas dan masuk ke dalam kumparan kawat sampai lewat ke bawah kumparan seperti gambar di bawah. Tentukan arah arus induksi yang terjadi pada kawat. Untuk medan magnet, garis medan magnet oleh magnet ini geraknya ke bawah, maka medan magnetnya itu adalah ke bawah. Kemudian karena sesuai dengan hukum Lenz, jadi akan timbul yang namanya medan magnet yang menentang, yaitu arahnya ke atas. Kalau arah kita ke atas untuk magnet yang pada lingkaran di sini, maka kita bisa pakai kaidahnya tangan kanan yaitu ibu jari sebagai medan magnet yang melawan tadi, kemudian yang 4 jari sebagai arusnya. Kita arahkan ibu jarinya ke atas sesuai yang menentang tadi, maka yang 4 jarinya yaitu adalah arahnya berlawanan terhadap jarum jam. Oke, jadi kesimpulannya adalah arus yang dihasilkan pada kawat melingkar ini yaitu berlawanan jarum jam. Untuk soal berikutnya yaitu adalah 2 kawat persegi panjang ditempatkan seperti pada gambar. Gambarnya seperti ini. Apabila arus listrik I pada kawat luar mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan bertambah, maka arus listrik induksi pada kawat dalam akan Untuk pilihan yang pertama yaitu adalah yang A mengalir searah jarum jam dan konstan, yang B mengalir searah jarum jam dan membesar, C mengalir berlawanan arah jarum jam membesar, mengalir berlawanan arah jarum jam dan mengecil, mengalir berlawanan arah jarum jam dan konstan. Kita tinjau untuk yang kawatnya di luar. Ketika dialih arus kawat, maka di sekitar kawat itu akan timbul yang namanya medan magnet. Sesuai dengan kaidah tangan kanan,
Jadi prinsip ini pada Christian Oyster yang pertama kita bahas dulu, yaitu pada medan magnet. Pada di tengah untuk kawat ini, maka medan yang dihasilkan oleh kawat yang di luar itu adalah keluar. Kalau medannya di sini keluar, sesuai dengan konsep pada hukum Lenz, akan menghasilkan medan yang menentang dengan penyebabnya. Kalau misalkan penyebabnya itu adalah keluar, maka untuk yang kawat yang di dalam itu akan menghasilkan medan magnet yang masuk. Kalau misalkan medan magnetnya masuk sesuai dengan kaidah tangan kanan juga, maka kita arahkan ibu jarinya masuk, maka akan menghasilkan arus pada kawat yang di dalam itu adalah searah jarum jam. Karena pada kawat yang di luar semakin lama itu adalah membesar, otomatis untuk yang di dalam juga akan membesar. Sehingga untuk jawaban yang paling pas untuk soal ini adalah yang B, mengalir searah jarum jam dan membesar. Itu untuk contoh soal pada hukum Lenz. Selanjutnya itu hukum Faraday. Konsepnya percobaan Faraday itu lilitan. Jadi lilitan yang dihubungkan dengan galvanometer, kemudian magnet itu dimasukkan ke dalam solenoida, dikeluar masukkan. Nah, sesuai dengan konsep yang hukum Lenz yang tadi itu, jadi ini masih punya hubungan tentang hukum Lenz dengan Faraday. Jadi pada percobaannya dia langsung ngambil kesimpulan yang disebut dengan hukum Faraday yang satu. Jadi setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Oke, kemudian yang kedua dari percobaannya juga dapat menyimpulkan bahwa tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Jadi dari dua pernyataan ini, dari yang hukum satu dengan hukum yang dua, itu dapat disimpulkan bahwa untuk hukum Faraday itu adalah setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Jadi GGL yang dihasilkan itu sebanding dengan perubahan fluxnya. Ini kesimpulan dari percobaannya Faraday. Kemudian kalau misalkan kita matematiskan untuk besarnya GGL, yaitu sama dengan min N, kemudian perubahan flux dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, untuk nilai negatif itu yaitu menandakan arahnya saja. Tanda min jadi itu menandakan arahnya berlawanan. Jadi hasil GGL-nya berlawanan terhadap perubahan flux. Nah, untuk E-nya itu tegangan induksi, N-nya itu jumlah putaran atau banyaknya lilitan. Delta perubahan flux, kemudian delta T itu adalah perubahan waktunya. Kemudian dari konsep dasar hukum Faraday, jadi ada beberapa perubahan variabel dalam persamaannya. Jadi tergantung keadaannya. Nah, dari konsep dasarnya kita dapat menurunkan atau mendiferensialkan, yaitu turunan dari fluxnya. Kemudian kalau misalkan dalam flux itu ada luasan kalikan dengan medan, ternyata yang berubah cuman pada luasan saja atau kita ke panjang saja, maka untuk yang diturunkan itu pada nilai A-nya saja, sehingga kita tuliskan persamaannya yang di bawah ini adalah min N d psi atau perubahan flux per dt sama dengan min N. Nah, kita masukkan untuk fluxnya A kalikan dengan B, kemudian dt. Nah, kita turunkan untuk A-nya karena A itu panjang kali lebar, kemudian panjang diturunkan terhadap waktu. Kita ketahui turunan besar pokok panjang terhadap waktu itu kecepatan. Sehingga untuk rumus akhirnya pada GGL itu tinggal NBLV. Nah, kita ilustrasikan peristiwanya seperti ini dalam gambar. Jadi di situ ada sebuah batang yang bergerak dalam medan magnet. Medan magnetnya itu adalah masuk dan batangnya ini digerakkan ke kanan.
akan timbul yang namanya GGL. Kemudian besarnya GGL ini sesuai dengan penurunan tadi, yaitu adalah BLV. Untuk nilai N-nya, karena di sini dianggap 1, jadi 1 liter, tidak usah dituliskan. Kemudian min itu menunjukkan arah saja, sehingga rumus akhirnya itu adalah E sama dengan BLV. Dengan B itu kuat medan, L-nya adalah panjang kawat yang bergerak ini, kemudian V-nya itu adalah kecepatan. Kemudian ini juga bisa menentukan untuk arus induksinya. Nah, pada konsep dasarnya arus induksi itu adalah besarnya tegangan GGL induksi dibagi dengan hambatannya. Sehingga karena GGL-nya tadi adalah BLV, maka langsung dibagi dengan R saja. Itu untuk perubahan pada variabel panjang. Untuk peristiwa ini kita juga bisa melihat konsepnya bahwa arah gaya Lorentz itu selalu berlawanan terhadap arah geraknya. Jadi kalau geraknya dia adalah ke kanan, maka gaya Lorentz-nya itu adalah ke kiri. Sehingga kalau kita ketahui sekarang kita punya medan yang masuk dan gaya Lorentz-nya ke kiri, maka kita dapat menentukan arah arusnya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi ibu jarinya kita arahkan ke atas, kemudian telunjuknya kita arahkan masuk bidang, maka gaya Lorentz-nya itu adalah ke kiri. Jadi sesuai, sehingga dapat disimpulkan maka arus yang mengalir di sini adalah dari Q ke P. Kemudian ada perubahan juga pada kecepatan sudut. Jadi pada menentukan fluk magnet, kalau misalkan sudutnya tidak 90, maka caranya adalah A kalikan dengan B, yaitu cos omega T. Kalau yang berubah adalah kecepatan sudutnya, maka yang diturunkan itu adalah cos omega T-nya. Sehingga untuk variabel tetapnya yang konstan itu adalah BA. Kita bisa keluarkan. Kalau kita turunkan nilai cosnya omega T, kita turunkan terhadap T, maka akan didapat min sin omega T. Nah, min dengan min di depan juga jadi positif. Sehingga untuk rumus akhirnya pada GGL yang ada perubahan kecepatan sudutnya, yaitu adalah NBA omega sin omega T. Untuk nilai maksimum pada GGL-nya ketika nilai sin-nya berharga 1, sehingga untuk GGL maksimumnya tinggal NBA omega saja. Ini pakai konsep dasar Faraday yang berubah, yaitu adalah kecepatan sudut atau kecepatan perputarannya. Oke, itu untuk konsep perubahan variabel dan banyak lagi untuk perubahannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan bahas beberapa contoh soal. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, mari kita dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan bisa share, komen juga guys. Untuk soal yang pertama, jadi pada gambar di samping kawat PQ panjangnya itu adalah 20 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second. Jika induksi magnet B sama dengan 0,5 Weber meter pangkat min 2, maka kuat arus yang melalui hambatan R adalah. Oke, kalau kita perhatikan untuk gambarnya di situ, kecepatannya adalah ke kanan, yaitu 6. Kemudian R-nya itu adalah 2 ohm dan panjang dari kawatnya ini adalah 20 cm. Langkah pertama sebelum kita menentukan arus, yaitu kita tentukan dulu GGL-nya lewat persamaan BLV. Karena dia semuanya tegak lurus, jadi langsung BLV saja. Kita substitusikan nilainya, B-nya 0,5, kemudian N-nya itu adalah 0,2, kemudian kecepatannya adalah 6. Sehingga kalau kita kalikan semuanya akan didapat 0,6 volt. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah kuat arus. Untuk kuat arus sendiri adalah GGL dibagi dengan hambatan. Kita sudah mendapatkan nilai GGL-nya, yaitu 0,6, kemudian untuk R-nya yaitu adalah 2, maka untuk hasilnya arusnya adalah 0,3 ampere. Berarti jawaban yang pas itu adalah yang C. Untuk soal berikutnya, yaitu seseorang bekerja
reparasi sebuah generator listrik kumparan diganti dengan yang baru yang memiliki luas penampang. Oke, berarti di sini adalah diketahui luas penampangnya itu 2 kali lipat dari semula, berarti A2 sama dengan 2A1. Seterusnya yaitu adalah jumlah lilitan 1,5 kali dari semula, berarti N2 sama dengan 1,5A1. Jika kecepatan putar atau kecepatan sudutnya yaitu diturunkan menjadi 3/4, berarti omega 2 sama dengan 3/4 omega 1. Tentukan perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum direparasi. Untuk persamaan GGL ada kecepatan sudut, berarti itu adalah hasil dari turunan dari cos omega T, sehingga nilai sin maksimum itu sama dengan 1, tinggal BAN omega saja. Kita bandingkan keadaan 2 dengan keadaan 1, kita substitusikan nilainya, berarti nilai B nya itu adalah tetap, kemudian A2 nya kita ganti jadi 2A, kemudian untuk yang N nya yaitu 1,5 N kalikan dengan omega 2 nya 3/4 omega. Kemudian keadaan yang pertama atau yang di bawah kita buat BAN omega, kita hilangkan yang sama jadi BA kemudian N nya dan juga omega nya. Kita operasikan hasilnya, maka akan didapat 9/4, itu perbandingan GGL sesudah dan sebelum. Untuk soal berikutnya yaitu adalah sebuah loop lingkaran kawat dengan luas 50 cm2 memiliki 1000 lilitan. Sebuah resistor 15 ohm dihubungkan di antara ujung-ujung kawat seperti ditunjukkan pada gambar. Suatu medan magnetik diarahkan tegak lurus terhadap loop. Arah medan magnetik adalah masuk ke bidang memiliki besar yang berubah waktu yaitu B-nya 0,45 T dengan T dalam second, B dalam Tesla. Energi listrik yang dibebaskan dalam resistor selama 20 second adalah, nah ini pilihannya. Kemudian kita cek yang diketahui. Untuk yang diketahui dalam soal itu adalah luas. Kita ganti satuannya itu dalam bentuk meter kuadrat, sehingga akan ketemu 50 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian untuk lilitannya yaitu adalah N sebesar 1000 dan hambatan R nya ada 15 ohm. B nya itu adalah 0,4 T dan itu tegak lurus terhadap loop, artinya apa? Cos dari 0 nya sama dengan 1. Kemudian untuk waktunya itu adalah 20 second. Oke. Kita tentukan untuk GGL-nya dulu. Yang berubah di sini adalah nilai B, maka yang diturunkan itu terhadap waktu adalah B-nya saja. Sehingga kita dapat menuliskan konsep dasarnya pada hukum Faraday bahwa GGL min NA cos theta dB per dt. Kita substitusikan nilainya, N-nya adalah 1000, A-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 4, kemudian cos 0 A sama dengan 1, dan turunan dari 0,45 itu adalah 0,45. Kita operasikan berarti akan ketemu min 5 kali 1 kalikan 0,45 akan didapat hasilnya itu adalah 2,25. Jadi selanjutnya kalau GGL ini sudah kita dapatkan, maka kalau untuk menentukan energi yaitu adalah W sama dengan daya kalikan dengan waktu. Kita ketahui untuk menentukan daya itu adalah tegangan kuadrat dibagi dengan L. Di sini yang sebagai sumber tegangannya yaitu adalah GGL-nya, sehingga dapat digantikan dengan GGL kuadrat dibagi dengan R kalikan dengan T. Kita substitusikan nilainya. Jadi GGL-nya adalah 2,25 dikuadratkan dibagi dengan 15 kalikan dengan 20. Maka akan didapat hasilnya yaitu adalah W-nya sama dengan 6,75 Joule. Jadi di sini tidak ada di pilihan jawabannya. Berarti pilihannya itu perlu diralat. Tambahkan yang F.